Kalau Anda ngomong tauhid, tauhid itu kan proses penyatuan diri Anda ke Allah. Nyawiji bahasa Jawanya. Siji nyawiji. Tuwahidu nafsaka ilallah. Engkau menyatukan dirimu kepada Allah. Caranya menyatukan adalah mentaati semua yang dia tentukan, termasuk hukum alam. Jadi tauhid itu sebenarnya di dalamnya ada ilmu alam, ada fisika, ada zoologi, botani, ada matematika. Jadi seluruh pelajaran-pelajaran yang Anda jumpai di sekolah itu sebenarnya adalah ilmu tauhid sebenarnya. Cuman sekarang kita mengikuti satu pandangan yang sekuler atau sekularistik, di mana pelajaran-pelajaran kayak matematika, ilmu alam itu dianggap pelajaran umum yang atau disebut bukan pelajaran agama, sehingga Anda tidak pernah memiliki kepekaan dan asosiasi bahwa untuk menemukan bahwa itu semua adalah bagian yang sangat harus Anda olah sebagai bagian dari ilmu tauhid. Jadi kalau Anda bertauhid kepada Allah, Anda harus mengakui semua ciptaannya dan mengikuti semua hukum-hukumnya, mau tidak mau. Tidak ada jalan lain. Nah, peradaban modern ini adalah peradaban yang melawan sunnah Allah. Dia hanya taat sepanjang menguntungkan dia. Kan begitu. Misalnya Anda bikin mobil, bikin pesawat, ya Anda harus taat kepada gravitasi. Anda respon seperti ini, Anda tidak bisa tidak menyesuaikan dengan kehendak alam, kehendak Allah. Tetapi pada saat atau pada soal-soal atau pada bab-bab wilayah-wilayah yang Anda bisa langgar, Anda melanggar. Misalnya yang disebut Cak Mif tadi, ekosistem. Kenapa macan harus makan di bawahnya makan bawahnya lagi dan seterusnya. Itu Allah mengatur sedemikian rupa, itu oleh manusia dipotong karena kepentingan kapitalisme. Hancurnya pertanian di Indonesia kan karena kapitalisasi pupuk, pestisida pada waktu Orde Baru dulu kan gitu. Nah itu peluang-peluang di mana manusia bisa melanggar Allah. Jadi sesungguhnya pupuk yang tidak tepat, ya penggunaannya itu adalah kekufuran. Kalau pakai bahasa agama itu kekufuran. Nah saya kira yang harus kita bangun sekarang, terutama oleh anak-anak muda, adalah cara melihat kehidupan, cara melihat masalah, cara berpikir bahwa ternyata apa saja yang Anda pelajari, yang disebut ilmu umum, dari goniometri, stereometri, sampai ada tangen, kotangen, apa menanya, kosinus dan seterusnya. Itu semua adalah bagian dari ketaatan manusia kepada Allah. Begitu dia melanggar, dia pasti hancur. Nah, peradaban manusia modern ini sekian puluh % merupakan kekufuran kepada Allah. Misalnya tidak mau kerjasama dengan alam, dia mau taat kepada hukum-hukum Allah. Itu berarti kekufuran dan tidak ada jalan, tidak ada akibat bagi setiap kekufuran kecuali kehancuran. Nah, saya kira apa yang disebut Cak Mif ini, menurut saya, kalau kurikulum nasional belum memakai dasar pikiran dan filosofi serta pengetahuan yang seperti itu, ya nggak usah ditagih lah. Wong Pak Noe ya gak iso. Wes saiki awakmu nggak dewe, memahami dewe. Itu loh. Kan kita ini kan pelajaran modern kan memotong sejarah sampai akhirnya lahir HAM. Hak asasi manusia itu kan lahir dari anggapan bahwa manusia itu moro-moro ono terus dia memiliki dirinya sendiri, terus menungso iso gawe anak kan gitu kan, terus menungso duwe hak. Padahal kalau Anda melihat konstitusi mengenai hak, atau dalam bahasa Inggris right, dalam bahasa Arab hakun, hak itu bukan hak seperti yang dipahami dalam bahasa Indonesia. Hakun itu adalah kebenaran sejati dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada hakun nas, yang ada itu hakullah.
Jadi hak asasi manusia aslinya tidak ada, karena manusia itu hanya dipinjami. Jangankan dipinjami pohon, dirinya pun dipinjami oleh Allah. Rambutmu ya disili, kan begitu. Maka engkau memperlakukan tanganmu juga harus sesuai dengan kehendak yang bikin. Kata Cahyo tadi, tidak bisa tidak. Itu sebabnya kita wudhu, karena kita melakukan sejumlah kesalahan. Meripat kudune digawe ndelok apa, ojo ndelok apa, kok langgar, terus digawe kesempatan wudhu. Irung kudune gawe ngambus apa, kok gawe ngambus apa liyane sing gak cocok, akhirnya kon dikon wudhu. Begitu juga Anda sudah tahu dalam maknya ilmu wudhu adalah ilmu rohania, ilmu mental, ilmu moral, bukan ilmu fisik, meskipun maintenance-nya adalah fisik. Orang maknya sudah tahu itu semua sejak dulu kala, bahwa masya sing ngentut iku selitmu, tapi sing diwudhoni raimu lah gitu. Kan begitu? Karena masalahnya bukan fisik, masalahnya adalah akhlak dan martabat. Sebab nek kon ngentut sing izin duduk selitmu, sing izin raimu. Gak ono wong ngentut sing terus nutupi selit. Wong ngentut iku mesti nutupi rai. Mulane saiki nek gawe KTP mesti sing difoto duduk selit tapi rai. Mosok ngene gak ngerti arek-arek isa. Berapa tahapan gak bisa ngerti. Lah jelas ah. Mosok ono kantor kecamatan gawe KTP meleding kabeh, jejer terus difoto bokonge gak situ lah gak ono sih. Sing ono adalah wajah, karena wajah ini yang merupakan pusat wudhu, pusat pencerahan, pusat pembersihan, pusat pencahayaan. Wajah itu adalah ikonnya manusia, ikonnya khalifah. Dia adalah performa, main displaynya manusia. Disitulah letak dirimu, disitulah letak wajahmu. Maka Allah menyuruh kamu menaruh wajahmu di tempat yang paling bawah ketika sujud, bahkan lebih rendah daripada bokongmu. Lulak dahsyat Islam ini, dahsyat. Jadi pas sujud iki rada kudu guyu-guyu dedek tepak temen iki sujud iki bokongku ndek ndukur rak kudu nisara sibikan itu. Mulane kan ngono-ngono iku ndek batinmu kok syukuri. Gitu loh. Mulane uang sing penting raine. Misalnya siapa? Misalnya Hartono, oh sing anu iku sing rada kreteng iku gitu kan, sing didelok kan raine. Mosok sing dieling-eling gegere lah gak. Makanya yang terpenting dalam kehidupan manusia adalah muwajah. Muwajah itu bertatap muka. Dan kita menghancurkan proses muwajah itu dengan satu teknologi yang membuat Anda bisa bertemu tanpa wajah, yaitu medsos. Kan itu kan? Media sosial, media massa, segala macam itu sebuah rahmat yang luar biasa dari penemuan dan inovasi manusia, tapi juga sebuah malapetaka yang sangat menghancurkan manusia kalau Anda tidak mengerti bagaimana memanfaatkannya. Itu sebabnya saya ingin memberi contoh kepada Anda bahwa saya tidak punya akun Facebook, tidak punya akun Twitter, dan saya tidak punya web. Yang punya web adalah organisasi yang namanya Progress, yang minta izin mendayagunakan apa yang saya omongkan untuk mereka sebarkan. Tapi saya sendiri tidak pernah melihat. Wallahi belum pernah satu kali pun saya membuka website caknun.com. Gurung tahu buka. Jadi saya tidak pernah melihat hasil saya. Saya tidak pernah menikmati produksi saya. Saya tidak pernah menikmati prestasi saya. Saya adalah orang yang belum berprestasi, sehingga sekarang saya harus berprestasi. Gitu, saya nol terus. Biyen aku gak tahu numpuk apa-apa, nol terus pokoknya. Bondoku nol. Aku jek nol rek menesuk kudu ngene. Begini ngono aku jek nol iki meneh kudu ngene meneh. Jadi produksi terus, poso terus, gak tahu riyo. Sementara kon niku riyo ae bendino. Dan kebudayaan bangsa Indonesia itu